Guys, saya yakin kita semua masih patuh dengan anjuran pemerintah, apalagi sekarang sudah diterapkan PSBB, kita semua stay at home dan juga sekaligus work from home. Of course, kita semua prihatin ya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang dalam konteks Indonesia ini belum jelas kapan akan mencapai puncak, sehingga lebih belum jelas lagi kapan kurvanya akan melandai dan kapan dia akan mulai surut atau mulai berkurang begitu ya. Dan saya yakin bagi sebagian kita atau mungkin sebagian besar di antara kita, kondisi ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan rasa frustrated juga karena kita diam di rumah, sangat terbatasi dan kita nggak bisa bersosialisasi sebagaimana sebelumnya. Tapi perlu kita sadari dalam kondisi seperti ini justru ada hikmah yang tersembunyi. Biasanya di waktu-waktu sebelumnya ketika pandemi ini belum terjadi, kita nggak punya waktu banyak untuk stay out of the crowd, untuk mundur sejenak ke belakang, kemudian melakukan kontemplasi yang lebih dalam. Bahasa lainnya adalah kita mungkin segitu sibuknya sehingga nggak sempat melakukan inner dialogue. Nah, alhamdulillah itulah yang saya rasakan dan juga saya lakukan di dalam kondisi harus stay at home ini. Salah satu yang menarik adalah saya menemukan ternyata ada banyak buku yang berkaitan dengan self-development yang dulu menjadi buku-buku favorit saya, ternyata sudah cukup lama saya anggurin nih, nggak saya sentuh, nggak saya baca. Dari buku-buku tersebut guys, ada 3 yang paling menarik menurut saya dan ingin saya share pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Start With Why dari Simon Sinek, yang kedua adalah Awaken the Giant Within dari Anthony Robbins, beliau ini seorang pakar NLP dan NAC, dan satu lagi adalah buku The Power of Habit dari Charles Duhigg. Saya mau share sedikit kenapa 3 buku ini menarik. Mungkin saya mulai dari Start With Why. Buku ini menurut saya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, bahkan dibaca mungkin lebih dari 1 kali. Karena buku ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memulai setiap langkah kehidupan kita dari why, kita mampu berpikir itu inside out, dimulai dari why, baru kemudian kita berpikir how, dan baru kita berpikir what, maka kita akan menemukan sumber motivasi internal yang lebih kuat. Orang-orang, organisasi, atau perusahaan yang mampu menemukan why dari setiap activity atau setiap langkah yang dilakukan, itu insya Allah akan jauh lebih powerful dan jauh lebih kuat. Bahkan, prinsip Start With Why ini bisa kita gunakan secara luas dalam berbagai konteks yang lain. Misalnya dalam konteks berkomunikasi. Kenapa ada leader yang mampu melakukan komunikasi yang sangat convincing, tapi ada leader yang mungkin cara komunikasinya biasa-biasa saja? Ternyata salah satu sebab yang sangat kentara adalah leader-leader yang mampu melakukan convincing communication adalah leader yang senantiasa memulai komunikasinya dengan why. Artinya apa? Ketika dia membuka komunikasinya, dia membangun sense of urgency. Sehingga followernya atau audiens yang mendengarkan speech-nya itu kemudian menyadari dan sepakat kenapa tema atau topik yang akan diangkat itu menjadi penting. Hal yang sama juga berlaku kenapa ada beberapa brand tertentu, katakanlah Apple begitu ya, yang bisa merajai pasar dan punya komunitas atau society yang sangat loyal dalam menggunakan brand tersebut. Simply ternyata para eksekutif di Apple sangat aware mengenai why. Setidaknya why yang mencoba menjawab mengapa produk mereka harus dibeli oleh customer mereka. Ini buku yang pertama, Start With Why dari Simon Sinek. Buku yang kedua, Awaken the Giant Within dari salah satu penulis favorit saya, Anthony Robbins. Buku ini dari judulnya jelas mengajak kita untuk membangunkan, tanda kutip ya, raksasa tidur, potensi besar yang ada dalam diri kita. Kalau kita simak, buku ini akan memberikan jawaban mengapa ada orang yang kemudian menjadi orang yang hebat, sementara pada sisi yang lain ada orang yang biasa-biasa saja. Padahal kita punya waktu yang sama 24 jam sehari, dan pasti Tuhan secara adil telah memberikan kepada kita sejumlah kekuatan dan juga beberapa kelemahan yang harus diatasi. Ternyata guys, di dalam diri kita ada yang namanya Master System Evaluation. Ini adalah seperangkat tools begitu yang kita miliki, yang dengan tools itu kita akan mengevaluasi berbagai stimulus dan kondisi-kondisi eksternal yang kita terpapar kepadanya. Di dalamnya misalnya kita bicara tentang state of mind. Bagaimana kita mengendalikan state of mind atau state of feeling kita. Kemudian nanti berkaitan juga dengan belief dan values, termasuk bagaimana kita membangun referensi-referensi yang akan memperkuat belief dan values kita juga. Dan di situ juga terkait dengan bagaimana nanti kita mengendalikan individual rules masing-masing supaya kita lebih mudah menjadi orang yang berbahagia.
Karena seringkali kalau kita gagal mengendalikan individual rules ini, kebahagiaan kita dikendalikan oleh pihak-pihak di luar diri kita. Oke, satu lagi yang tidak kalah menarik adalah The Power of Habit dari Charles Duhigg. Kenapa saya katakan buku ini sangat-sangat menarik? Kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana sebuah habit yang baik atau sebuah habit yang buruk itu terbentuk. Sehingga karena kita tidak tahu bagaimana habit terbentuk, kita mengalami kesulitan ketika kita ingin mengubah habit. Katakan membangun habit baru yang baik atau menghapuskan habit lama yang buruk. Buku ini menggambarkan kepada kita bagaimana mekanisme itu bisa dilakukan. Ternyata guys, ketika kita ingin mengganti sebuah habit buruk dengan habit baru yang lebih baik, kita sekedar hanya harus mengubah sebagian dari proses yang ada. Proses itu adalah apa? Proses itu adalah respons. Ketika ada sebuah cue atau sebuah trigger yang biasanya kita respon dengan sebuah perilaku tertentu, kita bisa ganti respon kita dengan respon yang lain. Dan ketika itu kita latih sedemikian rupa akan terbangun sebuah habit yang jauh lebih baik. Oke guys, itu tadi 3 buku yang saya rekomendasikan yang mudah-mudahan juga menarik bagi Anda dan bisa menemani hari-hari Anda ketika stay at home. Tetap semangat, tetap tangguh, cerdas, dan profesional. Walaupun WFH, kita terus meningkatkan productivity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.